Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Cindy Rismahani dari Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Saat ini saya sedang menempuh semester 7 dan saya juga saat ini mengikuti program MBKM dari Kemendikbud, yaitu Study Independent, dan saya mengambil Study Independent Microsoft. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang Capstone Project. Capstone Project yang saya ambil di sini yaitu bidang pendidikan, di mana saya membuat edutech atau education technology. Saya mengambil konsep kursus online yang memiliki branding Microdemy. Microdemy ini saya ambil dari kata Microsoft dan Academy. Nantinya kursus online ini dikhususkan untuk materi-materi atau kursus-kursus dari Microsoft. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke Capstone Project-nya, yaitu konsep. Nah, konsepnya di sini jadi Capstone Project itu memiliki dokumen petunjuk pelaksanaan ya, yaitu kita harus mengikuti instruksi yang ada di solusi teknis. Di sini saya sudah merangkumnya menjadi seperti ini, yaitu yang pertama kita harus membuat pendaftaran dan penyimpanan data. Di sini saya menggunakan Microsoft Forms dan SharePoint. Yang kedua ada konfirmasi pendaftaran. Di sini saya menggunakan mail merge dari Microsoft Word. Yang ketiga pengiriman kalender jadwal kursus yang saya buat melalui Power Automate. Yang ketiga ada sertifikat, saya menggunakan Microsoft PowerPoint. Yang selanjutnya ada feedback, yaitu semacam kuesioner, saya menggunakan Microsoft Forms. Dan yang terakhir hasil feedback dijadikan grafik dan table. Oke, untuk menghemat waktu kita langsung masuk. Gimana sih cara daftarnya kursus Microdemy ini? Yang pertama pasti kita masuk ke forms yang sudah saya buat. Nah, di sini saya sudah buat forms, jadi kita tinggal masukin aja. Di sini saya contoh saja ya. Saya masukkan nama saya sendiri, masukkan email, Outlook. Lanjut kita ke nomor telepon. Ya, di sini saya ngasal aja ya. Lanjut ke pendidikan, mahasiswa, umur kita 23, ambil Power Automate misalkan. Nah, di sini yang paling berbeda yaitu pilih jadwal kelas, dimana saya memiliki pengalaman pribadi yang cukup kurang mengenakan ya tentang masalah jadwal gitu. Jadi di sini saya membuat para peserta bisa memilih jadwal kelas yang mereka kosong gitu. Oke, kita pilih pagi, siang. Nah, di sini juga saya masukkan seberapa jauh Anda mengenal gitu ya. Karena sangat penting sekali untuk membuat forms ini, ada pertanyaan seperti ini untuk mengukur seberapa jauh peserta kita dalam mengetahui Microsoft gitu ya. Di sini untuk menambah ilmu. Nah, kita tahu dari teman misalkan ya. Atau enggak media sosial gitu ya. Lanjut ke sini, harapan semoga mendapatkan skill. Oke, kita kirim ya. Nah, setelah kirim saya sudah buat di sini yaitu SharePoint ya. Di sini saya sudah membuat database peserta. Nah, yang dimana database ini akan langsung otomatis, dan ini juga mail merge gitu ya. Mail merge-nya
Tapi sebelum itu saya jelaskan ini dulu, SharePoint. Jadi yang tadi saya sudah masukkan ya, ini Yasin Dirsmahani gitu ya, database-nya sudah saya gunakan di sini. Oke, lanjut kita ke konfirmasi pendaftaran. Nah, di sini saya menggunakan mail merge dari Microsoft Word. Oke, kita masukin ini, datanya kita pilih. Iya, start project, mail merge. Kita okein aja, langsung kita insert nama, sini nama lagi. Setelah itu nomor teleponnya kita insert, kelasnya apa kita insert. Nah, ini jadwal kelasnya kita insert. Nah, di sini kalau mau dihilangin bisa ya, atau di preview gitu. Ini otomatis akan terganti sendiri. Oke, langsung kita send email. Nah, ini lagi proses pengiriman email. Nah, kita buka email kita di sini ya. Email. Nah, Gmail. Nah, ternyata sudah masuk ya emailnya. Itu ini ya. Saya tadi pakai Cindy Fatikasari. Nah, sebelumnya di sini sudah masuk gitu. Nah, setelah sudah masuk, ini masuk lagi ya konfirmasi pendaftaran. Ini pakai email yang satunya, Rosdiana, udah masuk juga. Setelah itu lanjut kita ke konfirmasi pendaftaran. Lanjut kita ke pengiriman jadwal kursus. Oke. Nah, di sini saya sudah siapkan ya settingan yang sudah konfigurasi dari Power Automate saya. Ini kelas reguler dan ini juga kelas khusus. Ini saya menggunakan instant cloud ya. Di Power Automate kita manual aja, kita tes. Nah, ini lagi loading, continue, kita pilih yes. Flow, ini juga kita sama tes juga ya, biar barengan. Tes lagi. Permission, oke, continue, jangan lupa di yes. Setelah itu kita done lagi. Oke, ini lagi berjalan ya flow-nya. Nah, ternyata flow-nya ini sudah sukses gitu ya. Coba kita cek di sini. Ternyata udah masuk nih jadwal kursus Microdemy, sangat cepat sekali dengan menggunakan Power Automate. Oke, nah apa sih yang ada di jadwal kursus ini, kita lihat ya. Terima kasih sudah mendaftar. Nah, gitu kan. Udah, lanjut, kita ada kursusnya setiap hari apa, jam berapa, mentornya siapa, dan ini saya masukkan untuk bergabung ke Microsoft Teams gitu ya. Nah, ini kita tinggal gunakan aplikasi web aja gitu ya. Ini saya sudah menggunakan ini. Ini harus login dulu. Nah, oke. Kita next aja, karena itu juga saya sudah ini ya. Nah, nanti akan masuknya ke sini Microdemy gitu. Ini saya sudah buat grupnya, Teamsnya. Lanjut kita ke selanjutnya gitu ya, sertifikat. Nah, sertifikat di sini saya sudah membuatnya nih di file sertifikat dengan hasil desain saya sendiri, dan juga apa namanya ini ya, memasukkan nama, juga apa namanya nomor sertifikat dan kursus. Nah, ini sudah saya buat, saya sudah masukkan OneDrive juga. Ini kan OneDrive di desktop ya. Ini kalau kita buka di OneDrive Microsoft Office bisa juga ya. Nah, ini OneDrive itu saya sudah upload, dan saya juga sudah upload di sini di SharePoint, di dokumen di SharePoint saya sudah. Ini ada sertifikat peserta. Nah, nanti di sertifikat peserta ini akan muncul sertifikatnya gitu ya. Nah, gimana sih caranya biar kita bisa mengirimkan ini gitu ya? Saya sudah bikin run ininya juga ya, flow-nya di Power Automate.
itu tinggal kita untuk mengirim sertifikat tadi. Saya sudah membuat alur di Power Automate, yaitu dengan menggunakan Microsoft Forms nanti akan mengirimkan email gitu ya. Jadi konsepnya gimana sih gitu. Nah, di sini formsnya yang feedback kursus Microdemy, lalu ini isian emailnya, body emailnya. Di sini saya masukkan link dari folder sertifikat tadi yang ada di SharePoint. Nah, gimana sih caranya untuk mendapatkan file sertifikat ini? Jadi pertama pasti kita harus isi dulu forms feedback kursus Microdemy ini. Nah, di sini saya masukkan saja ya nama saya sebagai contohnya, masukkan email, aktivitas saat ini kuliah, instansi UTA 45 Jakarta. Lalu saya tadi pilih Power Automate ya. Kita berikutnya gitu ya. Ini adalah pertanyaan tentang feedback kepuasan layanan yang ada di Microdemy ini gitu. Ya, kita jawab aja gitu ya, sesuai dengan keinginan kita. Nah, di sini kritik dan saran masukkan saja supaya lebih ditingkatkan lagi gitu. Oke, kita kirim. Nah, setelah sudah terkirim seperti ini, nanti akan otomatis masuk ke email kita ya. Nah, di sini saya sudah cek email, ternyata sudah ada ya 19.02 sesuai dengan jam sekarang gitu ya. Feedback kursus Microdemy. Nah, di sini hai Yasin Dirismahani, isinya tentang terima kasih telah memberikan feedback, terima kasih juga kami ingin mengucapkan selamat gitu ya. Dan juga ini yang tadi link sertifikat, coba kita klik ya. Nah, apakah dia akan muncul? Ya, ternyata muncul. Dan mengapa saya memasukkan link sertifikat ini ke dalam email? Karena memang rata-rata sekarang seperti itu ya. Kalau misalkan kita ikut seminar, webinar gitu atau kursus, pasti setelah acara kita baru dikasih sertifikat dalam bentuk link OneDrive atau Google Drive gitu ya. Oke, kita lanjut yang terakhir ya. Karena sertifikat dan feedback sudah saya gabungkan gitu menjadi satu. Nah, hasil feedbacknya ini seperti apa gitu ya. Hasil feedbacknya pasti kita tarik dulu ya datanya di sini di respons. Kita buka Excel ya. Kita buka di Excel, dalam arti kata ini adalah mendownload filenya. Nah, di sini saya sudah punya datanya yang di terakhir ini, yaitu hasil feedback ya. Nanti kita tampilkan grafiknya. Nah, di sini saya sudah mentarik datanya, yaitu data mentah ini. Saya ambil data sampelnya dengan memasukkan nama, aktivitasnya, kursus yang diambil, terus yang tadi kita masukkan feedback kepuasan layanannya gitu. Nah, di sini sudah saya buat grafik juga ya, 2 biji ya di sini ya, 2 buah. Nah, di sini kita bisa melihat gitu dari grafik ini ya. Tentu grafik ini kan sebagai apa ya? Sebagai untuk memudahkan kita gitu dalam menganalisa data. Nah, seperti ini kan kita bisa lihat ya bahwa apa ya namanya? Grafik ini tuh seperti tidak rata ya. Pasti kan orang memberikan feedback itu ada yang puas, ada yang tidak puas. Nah, seperti contohnya ini seperti nomor 5 ini. Ya, seperti nomor 5 berarti Ari Setiawan ya. Nah, dia kasih feedbacknya jelek nih ke kita gitu. Tapi itu yang akan menjadikan
evaluasi untuk kursus Microdemi ini. Nah, selain 2 grafik ini, saya juga membuat total rata-ratanya ya. Nah, total rata-ratanya adalah average dari sini gitu ya, dari kepuasannya, terus kita average dapat hasilnya segini gitu. Nah, kita jadikan grafik gitu ya, seperti ini. Di sini terlihat banget rata-ratanya bahwa yang Ari Setiawan tadi dia kasih nilai kita 2 terus setiap yang ada di Microsoft Form-nya. Nah, dari total rata-rata ini kita kan bisa lihat lagi gitu ya, bahwa kita masih perlu banyak peningkatan gitu loh, karena secara keseluruhan hanya 61,6 gitu sejumlah rata-ratanya itu. Di sini juga saya kan hanya pakai 14 responden doang juga ya. Mungkin kalau dalam kenyataannya, kursus kenyataannya itu pasti banyak yang ikut gitu, bahkan bisa sampai ratusan. Oke, sekian video capstone project saya. Mohon maaf sekali apabila dalam presentasi saya itu sangat kurang sekali ya, dan mohon maaf apabila tidak ada kejelasan atau kurang jelas atau bagaimana saya menjelaskannya, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.